Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengarungi kehidupan di muka bumi, setiap manusia tentu tidak pernah lepas dengan berbagai macam problematika kehidupan. Misalnya masalah keluarga, pekerjaan, lingkungan, kesehatan, finansial, dan sebagainya. Antara yang satu dengan yang lain tentunya berbeda. Bisa berbeda jenisnya dan juga bisa berbeda dalam menyikapi problematika kehidupan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, tentu di dalam menghadapi permasalahan dunia ini, kita tidak boleh panik, kita tidak boleh galau dan risau, kita tidak boleh frustasi, apalagi kita berputus asa. Karena putus asa di dalam menghadapi suatu permasalahan tidak menyelesaikan masalah, tetapi memperbesar masalah. Dan berputus asa terhadap suatu permasalahan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la ya'asu min rahillah illal qaumul kafirun." Dan tidak ada putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya terhadap rahmat Allah tidak ada putus asa illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir memberikan penjelasan, orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah adalah orang yang tidak percaya terhadap pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai orang beriman, marilah kita senantiasa optimis dapat menyelesaikan segala sesuatu, dapat menyelesaikan segala problematika kehidupan yang kita alami. Karena hadirin, orang yang bahagia adalah orang yang tidak mempunyai masalah, bukan itu.
Tetapi orang yang bahagia adalah orang yang bisa memanage, orang yang bisa mengelola, dan orang yang bisa berdamai dengan masalah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi terhadap permasalahan ini kepada orang-orang yang beriman. Allah menawarkan beberapa solusi yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan agar kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan jalan keluarnya dari permasalahan tersebut, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Dan barang siapa yang berserah diri pada Allah, bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat-sangat jelas bahwa di dalam menyelesaikan problematika kehidupan yang kita alami, maka jalan keluar yang pertama adalah meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Segala permasalahan yang kita hadapi, kalau kita benar-benar melaksanakan perintah Allah, maka permasalahan yang kita hadapi, baik itu permasalahan yang pelik, permasalahan yang berat, akan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini ada orang yang belum bisa mengatasi permasalahannya, kok masalah itu terus-menerus datang kepadanya, maka perlu dievaluasi sejauh mana kualitas ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan salatnya? Apakah kualitasnya sudah sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan zakatnya? Apakah mereka sudah menunaikannya? Bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dengan hubungan kemasyarakatannya, dengan keluarganya, orang tuanya, dan sebagainya? Itu semua adalah komponen-komponen ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para muasir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya adalah rezeki yang selama ini tidak pernah terlintas dalam pemikirannya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita agar semua permasalahan yang kita hadapi dapat kita atasi. Bagaimanakah pelaksanaan perwujudan ketakwaan itu sendiri? Hal tersebut hadirin telah disampaikan, pernah didialogkan oleh dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Pada suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, bagaimanakah takwa itu sebenarnya?" Ubay menjawab,
Jawaban Ubail tidak langsung mengena pada sasaran, tapi Ubail balik bertanya, wahai tuanku Umar, pernahkah Anda berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Umar menjawab, pernah. Ubail melanjutkan pertanyaannya, kalau Tuan pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri, bagaimanakah Tuan berjalan? Bagaimanakah Tuan bisa berjalan di tengah-tengah jalan yang penuh dengan duri? Umar menjawab, saya berjalan dengan sangat-sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan. Ubail menjawab, itulah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hadirin, bahwa di dalam menghadapi permasalahan di muka bumi ini, di dalam menjalani hidup dunia ini, kita tidak pernah terlepas dari godaan dan gangguan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman senantiasa menghadang kita. Dan yang paling dekat saat ini adalah di ponsel kita masing-masing. Kalau kita tidak berhati-hati, di sanalah letak kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam menghadapi permasalahan yang pelik ini, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus mencari jalan pintas. Apa yang terjadi? Lari ke sabu-sabu, lari ke minuman keras. Masalah finansial, lari ke rentenir, lari ke peminjaman online dan sebagainya. Ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi memperberat masalah, hadirin. Oleh karena itu, marilah kita hati-hati di dalam berlaku di dunia ini, karena godaan senantiasa semakin gencar, semakin beraneka ragam, dan variasinya luar biasa, sangat menggiurkan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah hadirin jalan yang pertama, solusi yang pertama ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan dunia ini. Yang kedua hadirin adalah dengan bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud berserah diri kepada Allah bukan berarti kita menyerahkan segala permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kita duduk dengan baik, kita diam saja, tidak seperti itu. Tetapi hadirin, tentunya kita berserah diri kepada Allah didahului dengan ikhtiar. Karena menurut syariat kita dianjurkan untuk senantiasa, yang pertama berusaha, kedua berdoa, baru ketiga kita bertawakal. Antara usaha dan doa adalah 50-50. Usaha tanpa doa hasilnya tidak maksimal. Doa saja tidak ada usaha juga tidak menghasilkan apa-apa. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bagaimanakah tawakal kepada Allah itu? Ini sebenarnya juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu, orang Arab Badui, orang yang dari pelosok pedesaan yang jauh dari kota, jauh dari kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghadap pada Rasulullah,
tentunya Rasulullah sudah tahu dia bukan orang dekat sini, tapi dari jauh. Sehingga Rasulullah langsung bertanya, wahai fulan, Anda tadi kesini naik apa? Dijawab oleh fulan tersebut, saya kesini naik onta. Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, sekarang di mana ontamu? Wahai ya Rasulullah, unta saya lepas di taman. Rasulullah langsung berkata pada fulan tersebut, wahai fulan, sekarang keluarlah, cari ontamu terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu, ikatlah kuat-kuat di pohon itu, baru Anda menghadap saya. Inilah hadirin suatu pembelajaran tawakal pada Allah. Artinya apa hadirin? Kita ini harus berusaha dulu. Onta kita ikat. Kalau sudah kita ikat, hilang, itu sudah takdir Allah. Jangan dibiarkan. Harta benda kita, keluarga kita, jangan kita biarkan. Harus kita jaga sebaik-baiknya. Menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga harta benda adalah kewajiban kita. Kita jaga dulu, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan kondisi saat ini hadirin. Saat ini pemerintah sedang menganjurkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga prokes. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita agar kita tidak tertular oleh COVID-19. Kalau sudah kita lakukan dengan cara pakai masker, menghindari kerumunan dan sebagainya, kemudian kita kok terkena, itu sudah takdir Allah. Kita tidak disalahkan Allah, dan kita tidak merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah berusaha pada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Itulah hadirin solusi resep dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin hari semakin pelik, semakin luar biasa. Siapa saja tidak pandang bulu menghadapi suatu problematika. Oleh karena itu hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita ini senantiasa bahagia, selamat fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحنة ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر